Muslimah ini masuk room live pendeta Rizky Lubis, minta didoakan disembuhkan. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu videonya. Silakan ya Ikhwah. Pening kepala kalau nggak tidur kan, walaupun seperti itu mual. Ini kayak ini kan mual dia ini. Kemudian tangan ini Pak Pendeta ini kaku, ini nggak bisa gini. Oh, itu bisa. kaku. Ya, itu kaku ya. Sekarang Ibu mulai rasakan ya aliran kesembuhan. Ibu siapa namanya? Baik, di sini Rizky Lubis mengklaim dirinya mengetahui aliran kesembuhan. Jadi orang ini seperti sakti, kafilah, mengetahui aliran kesembuhan datang kepada ibu ini. Dan kami ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, terlebih khusus muslimah di sana yang mengalami sakit, agar Anda tidak mendatangi pendeta. Kenapa? Karena akidah Anda dengan pendeta itu berbeda. Mereka meminta kepada Yesus atau Nabi Isa dalam akidah umat Islam. Nabi Isa tidak memiliki madarat dan tidak memiliki manfaat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa bisa menyembuhkan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa bisa membangkitkan. Maka kalau misalkan Anda meminta kepada pendeta, sama halnya Anda meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada makhluknya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Sakit tidak usai, sakit malah tambah parah, kemudian Anda murtad. Nauzubillah min dzalik. Kita akan tampilkan semuanya. Kami ada buktinya ya kafilah. Ketika orang ini mengklaim dirinya mempunyai mujizat dan sebagainya, tetapi tidak sembuh orang yang kemudian didoakan itu. Tidak sembuh kemudian orang yang dikatakan kata-kata khusus itu ya kafilah. Kami ada buktinya, kami ada datanya ya kafilah. Kita akan lihat nanti, dan kita akan lihat terlebih dahulu kepada ibu ini. Silakan ya kafilah. Mariani. Tanjung ya, Ibu dalam nama Ibu gini. Nggak kaku lagi, nggak kaku. Tadi ada orang baru sembuh dari begitu nih, in Jesus name. Ibu begini, ayo. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Sembuh. Nyatakan kuasamu Tuhan, mujizatmu. Tolong semua manusia Tuhan. Dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan? Hangat Pak. Sekarang Ibu teguat ini. Nah, di sini Rizky Lubis memotong videonya ya kafilah. Kan dia tadi katakan bahwa dirinya ini susah gini ya, susah gerak seperti ini. Hemat kami, orang ini memiliki penyakit kolesterol, dimana kalau misalkan makan jeroan-jeroan itu, kemudian makan yang ijo-ijoan itu, ya salah satu indikasi memiliki kolesterol itu kan sering susah diginin, gerak-gerak dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan bangun tidur ya kafilah, itu agak susah seperti ini. Nah, ketika Rizky Lubis ini mengajak kepada ibu ini, ayo gerakan seperti ini, otomatis peredaran darah itu akan mulai maju secara normal ya kafilah, karena seperti ini ya, atau kaki digerakkan begitu. Kemudian ibu ini mengatakan agak hangat. Ya memang bukan hangat lagi, kolesterol itu terkadang panas ya kafilah, terkadang panas seperti itu. Nah, di sini Rizky Lubis ini memotong videonya ketika orang ini mengatakan agak ini ya, tadi disebutkan tetapi, nah dipotong ya kafilah, kata tetapi itu dipotong. Kita akan putar sekali lagi kafilah dari sini. Hangat Pak. Nah, hangat Pak, cuman, nah di sana dipotong kafilah. Jadi tidak objektif. Rizky Lubis tidak menampilkan secara keseluruhannya kafilah. Baik. Nah, kita akan tampilkan bukti bahwa yang diklaim mujizat, yang diklaim penyembuhan itu katanya bisa menyembuhkan seketika, tetapi itu tidak benar kafilah, tidak benar. Kalau misalkan ada yang sembuh seketika, misalkan migrain, sakit kepala, atau sakit lutut dan sebagainya, itu dibacakan seperti ini bisa sembuh. Nah, itu bukan sembuh ya kafilah. Akan tetapi karena otak mengirimkan sinyal agar sembuh pada waktu itu. Contoh, saya akan kasih salah satu contohnya. Misalkan sembuh seketika ya kafilah, walaupun dia masih dalam keadaan nyeri, tapi sembuh seketika, tapi di lain waktu dia akan merasakan sakit yang sama. Ada anak kecil ini lari luar biasa kencengnya, kemudian dia tersandung dengan batu dan dia jatuh, terluka kakinya. Ketika dia merasakan sakit, mengeluarkan air matanya karena dia tak tahan menahan rasa sakit itu, akhirnya ada ibunya yang mendekati. Nah, jangan nangis. Nah, tahan. Nah, sabar. Ibu sekarang akan berikan es krim. Nah, es krim ini adalah makanan favoritnya, adalah jajanan yang sangat digemari oleh anak kecil ini. Nah, ketika dia merasakan sakit itu, karena dia terbayang langsung makanan yang enak, makanan favorit, jajanan yang paling enak yang ia rasakan, misalkan dia makan es krim, maka seketika itu sakitnya tidak terasa. Apakah sakitnya hilang? Tidak ya kafilah. Tetapi karena ada perkataan yang keluar dari ibunya akan diberikan es krim, maka seketika itu rasa sakitnya itu kemudian hilang. Sama halnya dengan orang ini, sebetulnya tidak hilang rasa sakitnya ya kafilah, tetap saja dia sakit. Kalau misalkan di lain waktu ibu ini akan merasakan sakit yang sama, maka hemat kami pas dengan judul yang kami tulis. Kafilah,
kita akan langsung saja saksikan bagaimana yang diklaim oleh Resli Lubis ini dia bisa menyembuhkan, katanya ya, dengan mukjizat-mukjizat yang ada. Ini ada seorang yang buta yang datang ke tempatnya atau ke kediamannya Resli Lubis, dia ingin disembuhkan ya kafilah. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa disembuhkan ya kafilah. Kita bisa saksikan bersama, silakan ya Pak. Nggak bisa melihat. Sama Tidak sekali. bisa melihat katanya. Nggak bisa lihat. Yang mana? Dua-dua nggak bisa lihat. Injis nih. Satu dua tiga kelas. Wah, kencang sekali teriakannya. Kencang sekali teriakannya sampai ada di sana kalau tidak salah bayi yang tadinya tenang-tenang kemudian dia langsung kaget dan langsung nangis ya Alhamdulillah. Teriakannya sangat luar biasa kencang ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Lepas. 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 Out. 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 Lepas. Lain dulu nih. Sekarang mata Bapak injis nih. Nah ini berapa Pak? Ini Bapak lihat berapa ini? Ini injis nih. Masih tetap tidak bisa melihat ya kafilah. Masih tetap dia tidak bisa memandang. Bahkan ketika diacungkan tangannya seperti ini, saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat. Kemudian Resli Lubis kembali mendoakannya ya kafilah. Baik, kita akan lanjutkan lagi semakin seru. Injis nih. Injis nih. Injis nih. Oke, nanti Pak ya. Nanti Pak ya. Bapak tadi getar-getar itu kita. Nah, katanya nanti Pak ya. Artinya apa? Tidak bisa sembuh ya Alhamdulillah. Di sini kami memberikan pesan kepada kaum muslimin dan muslimat yang datang kepada pendeta, yang ingin didoakan kepada pendeta. Kalian itu berbeda akidah dengannya. Silahkan bagi dan muslim seperti ini. Silahkan, itu bebas. Karena memang mereka satu akidah. Tapi kalau misalkan umat Islam, ini sangat miris ya Alhamdulillah. Sangat miris. Karena dia tidak seakidah, tidak seiman. Kemudian meminta kepada Yesus. Meminta kepada, dalam akidah kita umat Islam, meminta kepada Nabi Isa SAW. Yang kemudian Nabi Isa sendiri diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi. Di sini gagal ya. Jadi tidak bisa disembuhkan langsung. Karena sekali lagi, memang apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjutkan lagi. Bapak jalan tanpa tongkat, mengalir. Nah, katanya ini penyakit autoimun. Nggak usah pakai apa namanya? Sepatu. Ya. Itu kaos kaki buat licin kayaknya. Coba lepas dulu. Lepas dulu dalam nama Yesus. Satu lagi. Ya. Bapak autoimun itu bisa jalan harusnya dia jatuh. Ya, sekarang Bapak mau jalan nggak jatuh? Siapa namanya? Daniel. Injis mengalir, aliran kesembuhan, mengalir. Terima. Oke, Bapak sekarang jalan. Gak usah pakai tongkat. Apa yang terjadi? Injis Bukan di sini Alhamdulillah. Bukan. Karena orang ini sudah biasa jalan tidak pakai tongkat. Sudah biasa. Terus ya. Nah, di sini diwawancarai. Apa yang terjadi? Bapak biasanya bisa nggak pakai tongkat gitu? Nggak pakai tongkat bisa mah. Bisa. Nggak pakai tongkat bisa berjalan memang. Oh jongkok. Oke. Nah, Yesus itu jongkok. Bapak jongkok. Injis diri. Oh jongkok yang susah ya. Dalam nama Yesus. Injis Ah, tidak bisa jongkok Alhamdulillah. pelan-pelan ya. Hadirat urapan kuasa menguasai. Injis Berikan dia imun yang penuh dalam nama Yesus. Injis Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Oke, nanti Bapak Praktekkan. Tidak sembuh seketika Alhamdulillah. dulu gini ya. Oke, Jadi nanti Bapak praktekkan. pelan-pelan dulu gini ya. Sana yang lain mau didoain dulu ya. Oke. Ya, haleluya. Ibu kenapa? Ini Parkinson sampai ke kaki tangan aku. Parkinson sampai kaki. Parkinson, jadi getar ya Alhamdulillah. Dokter bilang nggak bisa sembuh. Dokter bilang nggak bisa sembuh. Iya, Injis mengalir.
dalam nama Yesus. Setelah didoakan, coba lihat Alhamdulillah, apakah dia masih getar atau tidak? Jangan goyang-goyang lagi. Ibu berdiri, jalan, tidak goyang-goyang. Jalan, jalan, nggak goyang-goyang. Jalan, jalan, jalan. Kemari, lari, lari. Lari, nggak goyang-goyang lagi. Nggak goyang-goyang lagi, awas. Iya, iya, ibu nggak goyang-goyang. Nggak Parkinson lagi ya. Iya, terus. Ibu praktekkan, soalnya ruangannya ini ya. Makanya saudara doakan, kita biar bisa buat rumah kesembuhan yang besar ya. Karena ruangannya. Iya, ibu nggak Parkinson lagi, ibu jalan ya. Wah, getar di sini. Wah, ini getar ya Alhamdulillah. Getar. 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 Tuh, kemudian dipegang langsung sama Rasul Bis. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi masih getar ya Alhamdulillah. Baik, di sini kami mengingatkan mobil khusus kepada kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari kami, dimanapun Anda berada yang melihat dan menyaksikan tayangan kali ini. Kalian, antum semua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinaikkan derajat antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Anda ingin datang, jangan kepada orang yang berbeda seakidah dengan kita, berbeda akidah dan berbeda keyakinan dengan kita. Maka boleh jadi sakitnya tetap ada, tetapi murtad yang kemudian akan dirasakan. Kalau misalkan khilaf, maka dari sekarang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Maka kami dalam hal ini mengedukasi kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan datang kepada orang yang tidak seakidah dengan kita, agar akidah kita, keimanan kita lebih selamat. Langsung saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun belum sembuh, itu artinya Allah masih sayang kepada kita, karena dengan sakit itu Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Boleh jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin boleh jadi Allah masih menangguhkan, tetapi dengan kita mempunyai sakit, Allah lebur kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan saja mereka non-muslim meminta bantuan kepada pendeta, pastor dan sebagainya, karena memang mereka seakidah. Tetapi bagi umat Islam tidak boleh seperti itu. Dan memang Anda datang kepada pendeta, kaum muslimin atau muslimah datang kepada pendeta untuk meminta kesembuhan, itu hak Anda. Silahkan, kami tidak bisa melarang. Akan tetapi ini menjadi kewajiban kami mengingatkan bagi saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, agar tidak tergiur dengan praktek-praktek semacam ini. Sekali lagi, boleh jadi sakitmu itu tidak akan kunjung sembuh, tetapi murtadmu itu akan terjadi. Karena apa? Karena Anda meminta kepada Tuhan yang bukan kepada Rabbul Alamin, tetapi kita meyakini bahwa Isa alaihissalam adalah utusan Allah, adalah hamba Allah, di mana Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan sekali lagi hal ini bisa menjadi ibrah untuk kita semua, menjadikan pelajaran untuk kita semua. Aku qouli hadza, jika video kami bermanfaat silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.